Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bubar, bubar. Cukup. Pulang semuanya. Pulang. Udah dong. Udah ambil airnya, besok kan bisa balik lagi. Emang kenapa sih, Din? Pak Jalal aja udah kasih izin. Kita mesti sadar diri dong. Tuan rumahnya juga kan perlu istirahat. Nah, tuh, lihat tuh. Halaman jadi pada becek. Nanti tolong yang laki-laki cariin pasir atau puing buat ngurukin becekan ini. Buat nguruk dia aja. Iya, nguruk dia aja. Gue bilangin ya. Tolong dengerin. Oi, tolong dengerin. Ya. Terus, kalau bisa, mestinya sih bisa. Sebagai tanda terima kasih, warga bergiliran ikut menjaga keamanan rumah Pak Jalal. Jadi ada timbal balik. Mengerti? Ya udah ya, ngambil airnya udah. Besok balik lagi. Pak Jalal sama Bu Jalalnya mau istirahat. Oke? Oke? Ya, Gus. Permisi, Bunda. Bener kata suami gue. Bang Udin sekarang jadi anak paling manis di kampung Kincir. Aneh. Subhanallah. Akhirnya pada datang juga loh. Gue tunggu di dalam ya. Maaf Bang Jack, duluan aja. Kita mau ngambil air kok. Mau wudhu kan? Oke, sip. Pokoknya sholat belum mulai kalau lo belum pada kumpul. Gimana nih? Ikut sholat nggak? Mau nggak mau, daripada nggak boleh ngambil air lagi. Maaf Bang Jack, mau nanya dikit sebelum sholat. Apa? Dalam agama kan nggak boleh ada paksaan. Termasuk sholat jemaah ini misalnya. Betul. Tapi itu bukan berarti yang lebih ngerti agama ngediemin aja, nggak ngingetin saudaranya. Ada lagi pertanyaan? Saya sebetulnya sama istri udah janjian. Mau sholat berjamaah di rumah. Lelaki diperintahkan Rasulullah sholat berjamaah di masjid. Perempuan di rumah. Ya, gue sih cuman nyampein apa perintah Rasul. Ada pertanyaan lagi? Bacaan suratnya jangan panjang-panjang yang Bang Jack. Iya. Belum pernah ngeliat orang keren ya? Silakan. Komat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah sholat, Surul? Alhamdulillah Pak, udah tadi. Di musola dekat rumah. Bang Asrul mau bikin kopi? Boleh. Bentar ya. Ini ada masalah apa ini? Awak dipanggil untuk menghadap petinggi kampung. Apalagi kalau bukan soal sahabat lo, Zulfikar Baharudin. Kalau dia bukan sahabat kita, nggak bakal kita mau ngebahas. Karena Udin udah kayak saudara sama kita, makanya kita perlu bicarakan. Silakan Pak. Kopinya Bang Asrul. Ya, makasih Bu. Trul, di antara miliaran manusia di dunia, lo yang paling paham soal Udin. Walaupun Udin nggak paham sama dirinya sendiri. Dia lagi kenapa sih? SMS-nya mulai mengganggu dan nyari muka banget. Gue pikir sih tadi bercanda. Tapi bini gue tadi siang ngeliat ada yang serius. Bang Udin kayaknya care banget sama keluarga ini. Terus terang agak lebay. Makanya saya heran. Jangan-jangan dia pengen jadi mantunya Pak Jala. Ngaco aja Pak Ustadz ya. Ya, memang demikian adanya. Hah? Gimana rasanya habis sholat? Agak aneh, susah dijelasin. Buruan ngambil airnya. Ntar suruh sholat lagi ya Bang Jack. Ayo. Ya, ayo. Ya, ayo ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Bang, Oh, ini antara kita berdua. Saya mau niat nikah. Saya pengen nikah sama Khalila. Tekad saya udah mantep, Bang. Saya minta Abang bantuin saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamatkan aku dari keanehan dunia, ya Allah. Bang Udin serius begitu, Bang Asrul? Ya, serius Bu. Awak pun nggak menyangka kalau begini jadinya.
Aduh, gimana nih Pak Ustadz? Saya tadinya ngincer domino atau yang lainnya. Kenapa yang datang pertahanan sipil? Tenang. Semuanya tenang. Gimana kalau beneran Udin jadi mantu saya, Pak Ustadz? Ya, memangnya kenapa Pak Jalal? Pakai nanya lagi lo. Hidup gue makin aneh, Srul. Lu belum pernah sih ngerasain punya anak cewek cantik, terpelajar, karirnya keren. Dilamar sama Hansip. Jangan dulu dibahas soal itu. Kita dudukkan dulu perkaranya secara profesional. Saya nggak mau duduk bareng Udin. Suami saya kan pernah minta Pak Ustadz untuk carikan jodoh buat Kalila, termasuk mendekati Domino. Iya betul. Tapi Bang Jack sendiri kan nggak pernah ngasih rekomen ke ponakannya untuk dijadiin mantunya Pak Jalal. Coba lagi deh Pak Ustadz. Coba lagi. Iya. Ada gangguan pulsa. Pakai handphone saya aja, Ustaz. Asrul. Terima bang, terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry, Bang. Ini pakai handphonenya Asrul nih. Ya udah nggak apa-apa, Ustaz. Emang nggak apa-apa, Bang. Saya cuma mau nanya sekali lagi nih, soal ponakan Abang, Domino. Nah, buat dijodohin sama Kalila. Enggak. Saya nggak rekomen sama sekali, Ustaz. Bener. Iya, saya nggak rekomen. Ya kalau mau ambil resiko sih silakan. Ya, tapi Kalila terlalu bening buat dia, Ustaz. Halo? Iya, Bang. Halo. Ustaz, halo? Halo juga. Kok nggak jelas sih? Bentar, Ustaz, bentar. Halo? Ya. Nah, jelas nih. Nah. Jadi kayak yang saya bilang, ini anak masih labil, Ustaz. Penghasilannya kagak jelas, kerjaannya keliling ke sana kemari kayak layangan putus. Ya, mendingan Kalila dicariin jodoh sama yang lain aja deh. Yang selevel imannya, keluarganya, dan lebih bertanggung jawab. Oke, gitu aja deh, ya. Iya. Wassalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jadi, Din, Udin mana? Keluar. Kok keluar? Gue belum selesai ngobrol. Allahumma rahim. Gue mau nanya. Lo jawab dengan jujur. Lo ada hati sama Kalila nggak? Ya Allah, Bang.
Kenapa ada pertanyaan begitu ke saya? Saya ini... Gua nanya sama Domino, bukan sama lo. Salah dengar rupanya. Kenapa sih? Setiap orang selalu nanya begitu ke saya. Saya biasa-biasa aja, Cang. Nggak ada gerakan hati sama sekali. Pak Jalal suka sama lo. Tapi gua nggak rekomen. Ya bagus lah. Kok Bang Jack gak rekomen? Apa Domino ini nggak pantas untuk Kalila? Gua sayang sama Kalila. Gua udah anggap dia tuh kayak anak gua sendiri. Gua pengen dia dapat jodoh yang lebih baik. Silakan. Lo suka sama Kalila kan? Enggak. Clear sudah. Sekarang gimana? Gua lapar, cari makan. Siap! Pegel, Cang. Bukan mau ribut. Menurut Bang Jack, si Domino nggak baik buat Kalila. Bukan gitu. Bang Jack bilang Kalila lebih baik sama orang lain. Maksudnya Udin, Ustaz? Lu jangan nakut-nakutin gue, Srul. Ya, bukan begitu, Pak. Ya, tapi itu semua kan dikembalikan kepada Kalila sendiri. Allah yang menguasai hati manusia, yang menanamkan kecintaan kepada sesuatu atau seseorang. Kalau yang tertanam di hatinya Kalila itu cinta kepada Udin, gimana, Mak? Jangan kalau-kalau deh. Pokoknya kita berdoa yang terbaik untuk Kalila. Yang benar begitu. Telah menikah Julfikar Baharudin dan Kalila Aisyah. Subhanallah. Sebuah perpaduan nama yang indah dan Islam. Apaan sih lu, Srul? Neraka kecil. Mak, mulai sekarang kita harus jaga jarak sama Udin. Udah ah, jangan ngomongin itu terus. Ya. Ya ampun, SMS dari Udin lagi, Mah. Apa katanya? Jangan lupa bangun malam untuk sholat tahajud, Pak Jalal. Apa kamu pernah melakukan pembunuhan? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan macam apa itu, Pak? Ya macam-macam. Kamu kan mau bikin surat pengantar kelakuan baik kan? Iya, Pak. Ya jawablah pertanyaan-pertanyaan seputar kelakuanmu. Oke. Pernah melakukan pembunuhan? Belum pernah, Pak. Yakin belum pernah? Belum. Demi Allah. Kalau belum, berarti kamu ada rencana akan melakukan pembunuhan. Edan, Loli nggak akan melakukan itu, Pak. Nah begitu jawabnya. Hati-hati menggunakan kata belum. Astagfirullahaladzim.
pernah terlibat narkoba? Tidak pernah, Pak. Masa sih? Yang lain kok pernah? Biarin aja yang lain. Loli nggak harus sama dengan mereka, Pak. Seumur hidup Loli ini... Tulis tidak pernah, Kim. Dari tadi, Pak. Kenapa kamu pengen bikin surat pengantar kelakuan baik? Supaya kelihatan baik gitu? Ya, kira-kira begitulah. Berarti kelakuan baikmu hanya di atas kertas. Nggak baik betulan. Sebentar. Loli kok jadi dipersulit kayak gini sih, Pak? Kita bertanya, bukan mempersulit. Pertanyaan berikutnya. Agama kamu berapa? 1. Kenapa ndak 2? 1, Pak, yang benar. Masa? Gini. Kalau nanti Loli diterima kembali bekerja di keluarga Pak Jalal, Loli akan bagikan sebagian gaji Loli untuk Bapak bertiga. Kenapa nggak langsung dibuatkan sih? Kok malah kamu mencatat yang enggak? Oke, sip. Tapi kalau gagal, Loli akan sebarluaskan praktek suap menyuap ini. Terus. Untuk yang kali ini gratis saja ya. Oke, sip. Loli kok dilawan? Udin? Den? Asrul ini, Din. Dari semalam orangnya nggak keluar, Bang. Tapi orangnya ada di dalam? Nggak tahu deh. Udin kan sering pergi pulang sembarang waktu. Ya tadi kau bilang dari semalam orangnya nggak keluar. Berarti orangnya masih di dalam lah. Maksud saya dari semalam belum ada yang masuk gitu loh, Bang. Sebetulnya kau tahu nggak kalau si Udin ada di dalam atau tidak? Enggak. Udah berapa lama kau nganggur? Kok abang tahu saya nganggur? Tahu dari mana? Kelihatan dari cara jongkok kau itu. Udah berapa lama? 4 tahun. Tahu kau kenapa kau lama menganggur? Karena kau senang berbincang omong kosong, sekedar mengikuti kata hati dan suasana, sekedar mengisi waktu. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Maka kau akan jadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat tidak pernah menganggur. Paham kau? Paham, Bang. Maaf. Sekarang awak tanya, si Udin ada di dalam atau tidak? Saya nggak ngelihat, Bang. Ya awak juga nggak lihat. Dia di dalam atau tidak? Saya nggak tahu, Bang. Bener. Nah, itu jawaban yang paling benar. Ya udah, sekarang kau mandi, sholat, ngaji kek, dan jangan jongkok macam itu lagi. Memperburuk nasib kau saja. Iya, Bang. Ngobrol apa sama tuh orang, Pak? Itu soal pemilu, mah. Din, ada di dalam, Din. Awak tahu kau ada di dalam nih. Din. Din, buka pintunya, Din. Din. Biar awak tahu kau masih hidup atau tidak. Jadi kayak yang saya bilang, ini anak masih labil, Ustaz. Penghasilannya kagak jelas, kerjaannya keliling ke sana kemari kayak layangan putus. Gue cuma seorang hansip.
kerjaannya cuma keliling terus kayak layangan putus. Penghasilan jelas, tapi kecil. Mendingan kalilah dicariin jodoh sama yang lain aja deh. Yang selevel imannya, keluarganya, dan lebih bertanggung jawab. Gua emang gak level buat siapapun. Gua manusia rendahan. Berdomsek. Den, awak tahu kau ada di dalam nih, Den? Kalau enggak kau buka, awak bakar rumah kau nih ya. Den! Kenapa kau? Sakit hati gua dengernya, Srol. Gua gak nyangka Bang Jack begitu ke gua. Dengar dari siapa kau? Gue denger sendiri. Dia langsung ngomong ke gua direndahin, Srol. Gue dilecehin sama abang gue sendiri yang gue cintain. Kapan dia bicara gitu sama kau? Hah? Semalam? Bukan cuma semalam, tapi sering, Srol. Hangus hati gua. Sering? Kenapa kau tak cerita sama awak? Gue nggak mau ngerepotin perasaan lo, Srol. Yang begitu itu, kau itu harus cerita sama awak. Awak kan bela kau. Ini amanah istri awak. Kalau Bang Jack nggak suka gua ngejar-ngejar Kalila, harusnya nggak jelek-jelekin gua kan, Srol? Ya betul. Awak juga heran. Kenapa Bang Jack macam itu? Kasar kali cakapnya. Mungkin juga dia ngincer Kalila. Ya nggak mungkin lah. Bang Jack itu kan udah menganggap Kalila itu anaknya sendiri. Selama bukan anak sendiri, anggapan nggak ada artinya. Bisa berubah setiap saat, Rol. Terus, cemana dengan rencana kau sendiri? Gua tetap akan ngejar Kalila, walaupun dengan hati berdarah. Iya, Den. Awak akan dampingi kau memasukin lubang jarum itu. Masalah Bang Jack gimana? Awak akan tegur Bang Jack dengan keras. Berani lu, Srol? Apapun resikonya. Kalila. Iya. Udah. Kalila. Udah. Lagi ngapain sih Pak RW? Lagi ngukur tanah di sini, Mbak. Yang punya kontrakan minta dibuatkan surat tanah. Kok ngukurnya dari sumur Maulana ke sini? Ya kalau dari sini ke langit, repot ngitungnya, Mbak. Terus ini gimana? Berapa, Kim? Apanya? Kok apanya? Berapa jarak tali rapiamu itu dari sana ke sini? Oh, dihitung. Nggak bilang sih. Memangnya aku nyuruh kamu masang tali itu buat main loncat tali? Edan kamu, Kim. Diukur buat apaan sih, Pak? Kita akan menganalisa laporan Maulana dan istrinya. Kita kepingin tahu logika jarak dan kekuatan Nenek Vega dan Peggy untuk mengangkut ember berisi air dari sana ke sini. Kalau 1 meter 2 meter pasti sanggup. Tapi kalau lebih dari itu pasti makan waktu lama dan seharusnya ketangkep basah. Dikira-kira aja kan bisa.
Nggak harus ukur pakai tali rafia segala macam. Sampean tahu, banyak gedung, jembatan rontok, feri tenggelam, bis nyelonong, karena pakai hitungan kira-kira. Kayaknya cukup. Ternyata masih di atas pesawat kehabisan bahan bakar. Kayaknya pakem. Ternyata remnya blong waktu dipakai. Itu karena hobi dengan kira-kira. Oke. Berarti ini harus diukur beneran ya? Kalau sampean biasa bohongan, silakan. Itu gunting inventaris RW ya, Kim? Kenapa? Mau dibahas? Ayo, kita bahas semuanya. Cuma nanya doang. Udah, Kim. Udah, Kim. Udah, Pak. Berapa panjangnya? Ya, segini. Ya segini itu berapa? Ada angkanya yang menunjukkan segini atau segitu. Berarti harus pakai penggaris dong, Pak. Kalau dengkulmu ada angkanya, pakai dengkulmu aja, Kim. Ya udah, saya cari penggaris dulu. Tuh, pinter kan teman sampean itu? Tali rafianya ditinggal. Ini kan mau cari penggaris untuk mengukur tali rafia itu. Gimana sih? Kenapa bukan tali rafianya aja dibawa ke sana? Diukur di sana. Kembali ke sini, tinggal bawa angka. Ih, marah-marah melulu nih ya. Pak RW lagi nyelidikin kita. Kenapa kita nggak diinterogasi langsung? Dia lagi ngumpulin bahan dulu untuk mojokin kita. Terus kita harus bagaimana? Kita harus lebih pintar lagi dari dia. Kalau ember nggak mungkin, Pak. Pasti nggak kuat. Jangan-jangan disedot pakai selang, Pak. Jadi si nenek nyedot air pakai selang gitu? Iya, Pak. Waduh, ya nggak mungkin. Assalamualaikum. Nek Vega. Nek, saya Suminem, tetangga sebelah, Nek. Waalaikumsalam. Nama kok Suminem? Gak ada yang lain apa? Nek, cobain air jeruk bikinan saya ya. Soalnya besok saya mau jualan, jadi harus dites dulu. Ya, boleh. Peggy, mau air jeruk enggak? Cobain ya, Nek. Enak apa enggaknya? Gak banyak gula kan? Takut diabetes saya kambuh. Enggak, Nek. Ini air jeruk asli kok. Enak jeruknya. Dada saya sesak. Saya juga.
Lihat sendiri kan. Nyedot air jeruk aja. Nggak sanggup. Apalagi nyedot air dari ember. Ngabis-ngabisin waktu aja. Jadi, nggak ada kasus. Nek, jangan diterusin, Nek. Nek, jangan diterusin, Nek. Nek, saya permisi ya, Nek. Rontak semua tuduhan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, gawat nih, Pak. Emang kenapa, Mah? Kita bisa disemprot ayah kalau dia lihat kita makan beginian doang. Tambahin kerupuk atau gimana gitu, Mah? Nggak ada apa-apa lagi, Pak. Pura-pura habis makan aja, Pak. Alhamdulillah, kenyang dan nikmat. Jam. Sehat, Jam. Alhamdulillah. Titip di kamar boleh nggak udah tidur? Iya, jajarin aja sama kakak. Jam, silakan duduk, Jam. Udah pada makan belum? Kita baru aja selesai makan. Tinggal dikit sih. Alhamdulillah udah, Bang. Makasih. Ada makanan apa, Kak? Tadi sih banyak, Ay. Ada opor ayam, ada sambal goreng ati. Kalau tahu pada mau kesini, disisain deh. Gue yang ngabisin, Ay. Kakak lu jago banget masaknya. Kalau ikut acara MasterChef, gue yakin masuk final. Bener udah pada makan? Udah, Ay. Kamu mau makan? Makan di mana? Pakai daun pisang. Ini piringnya aja masih bersih gini. Sambal juga belum dicolek sama sekali. Sayang, kamu ngapain sempit-sempitan di situ? Sini duduk dekat suami kamu. Bentar, Sam. Karena mau ada tanya jawab sama kakak kita tercinta ini. Apaan sih? Emangnya udah gak ada sisa uang untuk beli makanan yang lebih layak? Masih ada kok. Kenapa makannya itu doang? Tadi ada gulai kambing, Ay. Serius. Tadi katanya opor ayam. Udah deh, Bang. Gak usah bohong sama Ayah deh. Ayah, istriku yang cantik banget kalau lagi marah. Aku lebih senang sama ustadz atau ulama yang hidupnya sederhana. Emangnya untuk jadi orang soleh harus mengabaikan kenikmatan? Allah sendiri loh yang memberikan kenikmatan. Dan Allah menyukai tanda-tanda kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Nggak usah sok miskin, nggak usah sok ngirit. Kalau emang mampu, nggak usah fitnah Allah dengan susah makan. Kalau mau susah ya, nanti aja ada jadwalnya sendiri ketika Allah ngasih cobaan ke kita. Ay, berhemat itu bukankah yang diajarkan oleh agama kita? Hah? Seperti Allah menyuruh Nabi Yusuf untuk menghemat makanan selama 7 musim. Zam, aku lagi nggak minta untuk hidup berlebihan loh. Sekedar cukup dan layak, nggak akan ngurangin keberkahan dan ridho Allah. Kan memang harus berhemat. Ya tapi hemat ada caranya kali, Kak. Bukan dengan mengabaikan kebutuhan gizi. Kak, nanti ya kalau umpamanya udah sakit, itu biayanya lebih besar daripada sekedar untuk beli makanan layak. Ay, kita kan kesini mau ngomongin masalah ibu susuan anak kita. Ngapain ngomongin masalah makanan? Kau belum tahu, Zam. Ini amanah dari almarhum abi kita.
untuk saling memperhatikan makanan saudaranya. Ya kan, Kak? Masih ingat dong, Kak? Betul, Zam. Hebat sekali Abi kamu. Sampai sebegitu penting makanan sampai diwasiatkan. Dari makanan yang halal atau haram akan mempengaruhi kualitas akhlak kita, Jal. Oke, aku mengerti. Lanjutkan sayang.